Pengembangan pendidikan di negeri tapal batas ini, tanpa dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dapat menciptakan jurang ketimpangan mutu yang besar. Bahkan wacana peningkatan kualitas SDM hanya menjadi slogan belaka. Pemerintah Kabupaten Kerom era kepemimpinan Bupati Peter Gusbager S.Hut MUP saat ini, terus hadir sebagai penyedia sarana dan prasarana yang merata sebagai pilar penting pembangunan manusia, meski tantangannya masih cukup besar. Rencana Bupati Kabupaten Kerom, Peter Gusbager S.Hut MUP, untuk membangun asrama putra-putri Santo Don Bosco Arso Kota, akhirnya terwujud. Untuk memulai pembangunannya, peletakan batu penjuru pembangunan asrama, terlaksana Senin 22 Juni 2026, di Kampung Arso Kota. Peletakan batu pertama yang dilaksanakan oleh Uskup Keuskupan Jayapura, MGR Yanuarius Matopayo, diawali dengan ibadah pemberkatan material pembangunan asrama Santo Don Bosco Arso. Selanjutnya dilakukan pemberkatan bahan bangunan untuk pembangunan Goa Bunda Maria Penolong Abadi, dan Taman Doa di Kampung Warkwana. Dalam hikmahnya, Uskup Keuskupan Jayapura, MGR Yanuarius Matopayo mengatakan, kembali ke analogi Tuhan Yesus. Di atas batu yang kokoh kita membangun pondasi rumah yang kokoh dan tahan terhadap hujan, banjir dan tidak akan roboh. Pondasi yang kuat mengibaratkan bagaimana manusia selaku pengikut Kristus hendaknya kita juga membangun iman dan kehidupan yang kuat dan kokoh. Pembangunan asrama ini juga bagian dari menyambung kembali memori masa lalu pendidikan yang pernah jaya, saat diberlakukan berpola asrama oleh Yayasan Misi Katolik di Kerom sekitar 30 tahun yang lalu, di mana saat itu pendidikan di daerah ini sangat tertinggal. Ketertinggalan pendidikan di Kerom di saat itu diakibatkan oleh gangguan keamanan karena daerah ini pernah menjadi daerah operasi militer, memaksa masyarakat terisolasi dengan kehidupan yang penuh resiko, sehingga masyarakat mengungsi ke negara tetangga Papua Nugini. Uskup Jayapura menegaskan, dengan dasar ini dirinya selaku Uskup Keuskupan Jayapura mendesak Bupati untuk membangun pendidikan berpola asrama di Kerom, guna menampung anak-anak dari beberapa wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti siswa yang berasal dari distrik Web, Towe dan Waris termasuk dari Skanto, Arso Timur, Manem. Dengan maksud melalui pendidikan berpola asrama, dapat pembentukan karakter dan pembinaan iman siswa-siswi. Uskup Jayapura berharap, dari pendidikan berpola asrama ini dapat melahirkan sumber daya manusia Kerom yang adaptif, visioner dan berjenjang untuk mengisi kader-kader pelayanan gereja tapi juga pemerintah. Baik, terima kasih. Saya Prof. Yanuarius Matopayo, Uskup Keuskupan Jayapura. Saya menyambut dengan hati yang penuh sukacita berkenaan dengan pembangunan asrama dan juga bantuan dana hibah dari Bupati Kabupaten Kerom. Adanya asrama ini, pembangunan ini sebenarnya betul lahir dari satu kepedulian kami sendiri sebagai pimpinan Gereja Katolik di Keuskupan ini. Karena ada amanah bahwa untuk mendidik, untuk membina generasi muda, itu salah satunya adalah hidup berasrama. Dan di mana-mana yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, di seluruh dunia, memang sudah terbukti demikian. Dan demikian adanya. Saya jadi uskup juga karena saya hidup di asrama. Bapak Bupati ini juga hidup di asrama. Seperti itu. Sehingga urgensi adanya asrama itu tidak bisa kita tawar lagi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati, adanya asrama Katolik ini terbuka untuk umum, sesuai dengan nama Katolik itu sendiri. Katolik itu artinya umum. Jadi anak-anak dari gereja mana, dari agama mana, boleh tinggal di asrama kan. Pintu tetap terbuka. Sebagaimana misalnya sekolah. Sekolah juga kita tidak pilih-pilih anak yang Katolik yang masuk, tidak. Dari mana-mana agama apa silakan masuk. Asrama pun demikian. Kita tidak ada maksud untuk mau mengkatolikan, tidak. Tapi yang penting ada keterbukaan dari hati, dari pihak orang tua, demikian tidak tetap terbuka. Banyak orang dari pejabat dari gereja lain juga dari asrama Katolik. Ibu-ibu misalnya dari asrama Katolik dulu. Misalnya almarhum istri dari Pak
istrinya. Jadi dulu dari Caritas asrama Katolik. Atau misalnya ibu istri dari Bupati Yaukimo, itu juga dari asrama Katolik. Artinya halal macam itu ya, jadi contoh-contoh. Jadi kita tidak pilih-pilih. Yang penting orang tua mendorong anak tinggal di sini tetap kita terima. Yang penting anak-anak ini dibina, putri putra dari Kerom ini, terutama prioritas dari Kerom ini supaya bisa dibina di sini dan juga tetap juga dari tempat yang lain. Nah, saya mohon dan saya mengharapkan juga bahwa kerjasama memang untuk membina asrama ini kerjasama dari semua pihak, dari orang tua sendiri, dari tokoh-tokoh adat dan juga dari pemerintah, dari pegawai-pegawai yang ada di sini, dan juga mari kita mendukung juga untuk pembinaan kaum muda di tempat ini. Nah, mungkin dengan memberikan sumbangan sewaktu-waktu atau ada apa, mungkin antar beras atau antar apa telur atau apa, ini untuk makanan harian mereka. Saya kira ini juga dukungan dari pemerintah atau pegawai negeri yang ada di sini. Ini yang saya harapkan kerjasamanya. Demikian apa yang saya harapkan supaya asrama ini diselesaikan dengan baik dalam suasana aman, dan para tukang ini banyak kami datangkan dari Jawa untuk bisa menyelesaikan ini. Dan kami juga tetap membuka untuk anak-anak dari sini, Putra Arso juga supaya ikut kerjasama membantu supaya bisa diselesaikan. Saya kira demikian. Saya harap bahwa pembangunan ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang kita harapkan, dan juga hasilnya supaya anak-anak dibina, dan itu merupakan tugas yang melekat dari kami sendiri, dari pimpinan gereja, dari pastor yang ada di sini, tim pastoral yang ada di sini. Tetap kami juga libatkan pastor dari Yuruf, Kubruk, Waris, Arso Timur, dari Arso Kota. Mereka ini juga kami libatkan untuk mengikuti perkembangan anak-anak di sini. Mereka kirim anak-anak dari sana, mereka tetap ikuti juga bagaimana perkembangan anak-anak dari tempat masing-masing. Demikian, terima kasih atas waktunya. Sementara itu, Bupati Kerom Peter Gus Bager SHUT MUP, di sela-sela peletakan batu pertama mengatakan, pemerintah Kabupaten Kerom melalui Mitra Pembangunan Pendidikan memberikan dukungan dan berharap bahwa pendidikan di Kerom akan lebih baik dengan fasilitas yang dibangun ini. Asrama bukan hanya sebagai tempat bagi anak-anak belajar disiplin dan karakter, tapi juga menjadi tempat yang nyaman bagi setiap orang yang datang bisa melihat keindahan, kenyamanan. Menurut Bupati Kerom, setiap pekerjaan yang berhasil adalah pekerjaan yang dikerjakan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Apabila mengandalkan kemampuan sendiri, ego sendiri, maka pada gilirannya akan ada kekecewaan bila gagal. Bagaimana kita bekerja untuk sebuah keberhasilan? Maka jawabannya adalah andalkan Tuhan dalam bekerja. Itu pula yang kita kerjakan dalam rancang pendidikan di Kabupaten Kerom. Pendidikan harus dilandasi dengan pendidikan karakter. Peningkatan sumber daya manusia di Kerom memang begitu sulit karena ada faktor eksternal yang membuat keterlambatan dan menghalangi kemajuan pendidikan orang asli Kerom. Melalui berbagi fakta, tentu kita harus menyimpulkan bahwa pendidikan di Kerom dengan sumber daya manusia yang dapat mencapai kualitas dan kuantitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal dan eksternal. Ada masa lalu kabupaten ini yang tidak memberikan ruang yang nyaman bagi terlaksananya pendidikan di Kabupaten Kerom, ujar Bupati Kerom. Hari ini kondisi Kerom begitu aman dan damai, tentunya kita harus memacu. Kita semua harus bersatu memacu percepatan pendidikan di Kerom, karena di masa lalu ruang aman dan nyaman untuk pendidikan sangat terganggu dengan adanya gangguan keamanan yang tidak kondusif. Kita pernah ada dalam saksi pergolakan yang tidak nyaman bagi terlaksananya pendidikan. Kita berharap semua anak-anak yang harus diajak mengenyam pendidikan, tegas Bupati Kerom. Pertama, saya menyampaikan selamat dan sukses untuk peletakan batu pertama pembangunan asrama Santo Don Bosco siswa-siswi di Kabupaten Kerom. Ini asrama bangunan baru ya, asrama yang lama ada dengan bangunan kayu di sebelah sana. Dan kita adalah bagian dari yang menentukan kemajuan pendidikan dan masa depan generasi muda. Pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Ya, masyarakat secara khusus juga adat di tempat ini. Pengalaman mengatakan bahwa kemitraan di Papua, gereja, adat, dan pemerintah itu menentukan Papua damai dan aman sampai hari ini.
Jadi kemitraan ini dianggap tidak hanya sebatas hal-hal formalitas, tapi ini sangat esensi, sangat fundamental untuk masa depan Papua ini. Papua mau dibawa kemana, ini sudah yang kita kerjakan, termasuk membangun karakter manusia. Tadi saya katakan karakter manusia itu dibangun lewat pola asrama. Di situ dibentuk, ditempa bagaimana memiliki karakter yang tangguh, jujur, bertanggung jawab, leadershipnya, ya, menghadapi tantangan-tantangan, tekanan-tekanan, sampai mereka menjadi manusia yang utuh, manusia yang siap untuk melayani sesamanya. Maka asrama Don Bosco ini kami harapkan pembangunannya berjalan lancar, selesai dan tidak menghadapi masalah yang berarti. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk menyalurkan tahap kedua yang tersisa itu 7 miliar. Kita akan salurkan dalam APBD yang kita akan ketok di waktu yang akan datang di bulan November untuk membangun yang tahap kedua, yaitu Putra. Sekarang sudah kita lihat proses pembangunan yang Putri, dan kita akan memastikan seluruh fasilitas sarana pendukung itu layak untuk digunakan mendukung kegiatan belajar mengajar. Ya. Kita pastikan asrama ini akan menjadi model, role model pendidikan di Kabupaten Kerom. Ya. Asrama ini tidak hanya untuk anak-anak Katolik, tidak hanya untuk anak-anak Kerom. Asrama ini awalnya dan dari sononya, ya, gereja Katolik itu membangun sekolah itu bukan hanya untuk orang Katolik, juga rumah sakit Katolik, bukan hanya untuk melayani orang Katolik. Dan itulah komitmen kita, ya, bahwa asrama ini menampung siapa saja yang kurang beruntung, siapa saja, anak-anak dari mana saja, dari Kerom, dari pegunungan, dari selatan, dari wilayah Papua, termasuk dari luar Papua yang kurang beruntung akan kita tampung di sini, untuk memastikan mereka menjadi manusia dan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Dari gereja mana, dari agama mana saja akan datang. Gereja Katolik tidak akan pernah merampas hak keyakinan mereka dari agama lain, tidak mungkin. Ya, mereka akan tetap, yang Kristen, Protestan akan tetap menjadi seorang Protestan, yang Muslim tetap akan menjadi yang Muslim di sini. Gereja Katolik hanya menyiapkan fasilitas dan sarana pendukung untuk memastikan mereka menjadi orang yang berguna di masa yang akan datang, sesuai dengan keyakinan mereka. Saya pikir itu yang bisa saya tambahkan. Itu harapan saya pemerintah. Pada kesempatan itu, dalam laporan progres pekerjaan Ketua Panitia mengatakan, untuk pembangunan asrama ini mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah Kabupaten Kerom yang dinahkodai Bupati Peter Gusbager SHUT MUP dengan nilai pekerjaan sebesar 7 miliar rupiah. Pengembangan pendidikan di negeri tapal batas ini, tanpa dibarengi dengan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, dapat menciptakan jurang ketimpangan mutu yang besar. Bahkan wacana peningkatan kualitas SDM hanya menjadi slogan belaka, karena proses belajar mengajar, kenyamanan, dan pengembangan potensi siswa tidak dapat berjalan secara optimal. Kurangnya sarana dan prasarana membawa dampak yang sangat nyata bagi proses pembelajaran. Daerah yang tertinggal akan semakin sulit mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Kabupaten Kerom era kepemimpinan Bupati Peter Gusbager SHUT MUP saat ini, terus hadir sebagai penyedia sarana dan prasarana yang merata sebagai pilar penting pembangunan manusia, meski tantangannya masih cukup besar. Dari Arso Kabupaten Kerom, tim liputan Dinas Kominfo mengabarkan.